Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan menuntun hidup kita, sebagaimana Tuhan memimpin umatnya melalui padang gurun dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Itu bentuk daripada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Demikian pula kita orang percaya di hidup zaman sekarang, kita perlu dituntun dengan firman, diarahkan dalam seluruh ketetapan firman Tuhan, sehingga kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sama seperti Tuhan bilang sama Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya kau berhasil dan kau akan beruntung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap hari yang merupakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin langkah hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi melangkah, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Saat yang indah ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tahu kita tahu bahwa ini di luar kendali kita, ini di luar kontrol kita, ini di luar kapasitas kita bisa ngatur kehidupan kita, ya. Sehingga ketika kita tahu ada hal-hal yang nggak bisa kita atur dalam hidup ini, contoh ngerubah hati suami, ngerubah hati istri, ngerubah hati mertua, menantu, ipar, kita nggak bisa, saudara, ya. Yang bisa kita lakukan untuk mereka berubah adalah kita berdoa aja. Kita minta sama Tuhan yang mempunyai hati mereka untuk dijamah, kan gitu, saudara. Termasuk di dalamnya ketika kita memiliki anak, ya kan, anak itu pemberian Tuhan. Kita nggak bisa memaksa, saya harus punya anak, saya nggak boleh punya anak, nggak bisa. Kalau Tuhan mau kasih, kita mesti terima. Kalau Tuhan belum kasih, kita mesti bersyukur. Hal ini terjadi dalam kehidupan Rahel, saudara. Rahel komplain sama Yakub untuk memiliki anak. Di dalam Kejadian 30 ayat 1 dan ayat 2, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak lagi, anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Karena mereka nih, Rahel sama Lea nih saingan gitu loh, saudara. Saingan memperebutkan Yakub dan saingan banyak-banyak anak, kira-kira seperti itu ya. Rahel jealous gitulah, kira-kira. Dia udah minta buah dudaim gitu, buah yang terkenal bagus buat kesuburan, tetapi tidak juga berhasil gitu. Sampai akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, Rahel jealous lah. Dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Kasian lah ya si Yakub ini gitu ya. Dia punya anak, dia disalahin, dia nggak punya anak, dia yang juga disalahin gitu, saudara ya. Jadi ini yang terjadi gitu. Si Rahel komplain sama Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Yakub yang tahu kebenaran firman, Yakub yang tahu bahwa anak itu pemberian ilahi, nggak bisa diatur, disetting gitu ya kan, bilang seperti ini di ayat yang kedua. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti bisa tahu diri, sadar diri gitulah ya, kira-kira, bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya. Contohnya dalam hal ini Rahel, untuk memiliki seorang anak kita nggak bisa atur, itu kan kepercayaan. Kita udah berjuang, suami istri udah berupaya,
Udah cek ke dokter, cek kesehatan semua apa segala macam. Tapi kalau belum dikasih mau buat apa? Gitu loh. Belum dikasih kita mau, itu kan titipan. Itu kan kepercayaan yang Tuhan berikan. Gak bisa serta-merta terus kita komplain sama Tuhan. Jadi ada kalanya dalam kehidupan ini, sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti tahu menempatkan diri, gitu ya. Namanya pemberian Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Sama-sama bilang sama saya, pemberian Tuhan suka-sukanya Tuhan, bukan suka-suka saya. Amin. Tuhan yang beri kehidupan kok saudara. Tuhan yang menaruh janin di rahim seorang perempuan. Itu sebabnya kita harus tahu gitu, bahwa setiap pemberian yang berasal daripada Tuhan, kalau memang Tuhan mau beri, Tuhan akan beri. Jadi kalau ada hal-hal yang sampai hari ini kita udah upayakan, ya saudara ya, kita udah usahakan, baik keturunan, pekerjaan, atau apapun itulah. Kita udah upaya nih, kita udah lakukan. Udah belajar berserah aja gitu loh. Serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan beri, puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan belum percayakan, kalau Tuhan belum bukakan, tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena kita itu hidup diatur oleh Tuhan gitu loh. Suka-sukanya Tuhan, bukan kita nggak berupaya, saudara. Kita berupaya, kita bekerja keras, kita lakukan yang terbaik. Baik dalam hal untuk memiliki keturunan maupun dalam hal apapun yang sifatnya adalah pemberian Tuhan. Engkau cari kerja, engkau sudah apply segala macam perusahaan, engkau sudah masukin lamaran apa segala macam. Tapi kalau belum terbuka, ya udah, tunggu saja. Jangan memaksa, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, itu akan semakin membuat engkau terasa berat. Gitu ya saudara. Kenapa Rahel komplain sama Yakub? Karena Rahel membandingkan dirinya dengan Lea. Wah, kakak saya udah banyak anaknya. Dari budaknya juga banyak, dari Lea juga banyak, saya belum. Aduh, komplain lah. Akhirnya ujung-ujungnya suaminya kena. Gitu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hal apapun dalam hidup ini. Ya, saya ulangi, dalam hal apapun dalam hidup ini ketahuilah. Semua itu pemberian Tuhan. Ya, kita usaha, kita kerjakan, kita upayakan, do the best, lakukan yang terbaik. Tapi kalaupun belum dibukakan, kalaupun belum dipercayakan, tetap mengucap syukur. Gitu. Ya, tetap mengucap syukur. Kita yang udah diberikan, yang udah dapat kepercayaan, yang sudah diberikan, apapun itu pekerjaan, anak, jangan meninggikan diri sambil menghina orang lain yang tidak memiliki. Ya, melainkan sadar justru menguatkan orang yang lemah. Gitu. Jadi hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee saat ini, ayo siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketahuilah hidup kita milik Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan yang memberi. Kita upayakan, kita lakukan, kita kerja keras, kita do the best, lakukan yang terbaik. Tapi kalaupun belum Tuhan izinkan untuk memiliki, baik itu keturunan kah, pekerjaan kah, kesehatan bahkan sekalipun, apapun itu, ingat saja, saya harus mengucap syukur. Don't complain. Jangan mengeluh. Mengeluh terjadi karena ada pembandingnya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita mulai mengeluh. Sedangkan yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat setiap benih firman Tuhan yang tertabur di hati kami. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Hidup kami milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau kasih, Tuhan gak mau kasih, kami tahu itu yang terbaik yang Tuhan lihat bagi kami. Itu sebabnya hamba berdoa biar melalui benih firman-Mu saat ini kami dengar, ada begitu banyak anak-anak Tuhan memiliki hati yang pada akhirnya mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, benih firman tetap tinggal di hati kami, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari alami lawatan Tuhan lebih luar biasa lagi dalam ibadah raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru pukul 11 bertempat di Kopomas nomor 18B4 depan Bundaran Kopomas Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.